Dari kami sendiri sebenarnya pada prinsipnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Cuma, mungkin sedikit tambahan bahwa dengan istilahnya quote unquote berakhirnya pandemi ya, dengan aktivitas ekonomi yang sudah mulai, apa namanya, giat lagi gitu ya. Kemudian kita lihat misalnya sebagai contoh, kemacetan di Jakarta utamanya juga sudah mulai, seperti kondisi hampir normal, itu menandakan bahwa aktivitas, ekonomi di Indonesia secara proksi bisa dilihat, mulai bergerak. Nah, kalau mobilitas, eee, penduduk di Indonesia sudah mulai berjalan, saya rasa sektor yang berikutnya adalah mungkin untuk memboosting dari ekonomi itu sendiri adalah sektor perbankan. Makanya tadi kalau, Mbak Anneke sampaikan kan, saham-saham bank itu justru yang salah satu benefit terhadap, on top of yang energi tadi. Sementara juga kita lihat, sebagai salah satu pilihan lain, dari sektor yang bisa achieve ya di atas market, saya rasa juga salah satunya infrastruktur termasuk di dalamnya telkom. Itulah makanya kenapa kalau kita lihat datanya ya telkom juga salah satu yang defensif, tapi itu yang dicari oleh masyarakat investor Indonesia untuk menjadi salah satu pilihan, di luar dari mungkin kalau dibilang energi memang masih cukup menarik, tapi ini kan sangat tergantung dari beberapa faktor ya, misalnya seperti apakah perang Ukraina sudah selesai, kemudian bagaimana demand menuju ke musim dingin sebagai macamnya gitu ya. Itu saya rasa salah satu penyebab energi. Untuk itu saya rasa dua sektor banking dan infrastruktur itu salah satu yang menjadi pilihan juga gitu Mbak Anake. Baik, kalau kita berkaca pada data pertumbuhan ekonomi di semester 1 2022 ini, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang memberikan hasil yang gemilang begitu. Negara-negara tetangga kita ini juga GDP-nya cukup impresif kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau pandangan Anda, apa yang membuat investor global itu mungkin lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Kalau kita lihat paling basic ya, Indonesia itu kan sebenarnya penghasil sumber daya alam terbesar lah ya, kalau kita bisa bilang dari sisi energi, kemudian dari sisi plantation, CPO dan sebagainya. Itulah makanya kenapa kalau melihat secara spesifik regional ASEAN, memang otomatis Indonesia yang paling menarik sih saat ini ya. Di luar mungkin kalau kita bicara Malaysia, Malaysia mungkin mereka punya komoditis yang menjadi andalan adalah CPO. Tapi CPO kan sekarang sudah mulai apa namanya stabil lagi ya harganya ya dari harga tertinggi sebelumnya. Tapi balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, energi ya kita bicara komoditas itu energi spesifiknya itu ya Indonesia adalah gudangnya energi gitu. Jadi otomatis kan melihat kondisi bukan cuma sebagian ASEAN ya, tapi kalau kita lihat Asia bahkan global, ya mungkin yang orang melihatnya ya malah masyarakat global melihat pasar Indonesia lah yang satu-satunya mungkin di luar dari beberapa yang dulu juga menjadi bagian dari apa namanya penghasil negara-negara penghasil energi ya. Itu kalau kita lihat mulai bangkit kembali tuh, termasuk salah satu yang paling utamanya adalah Indonesia. Baik, tapi untuk windfall komoditas sendiri Anda lihat ini akan bertahan sampai periode yang, jangka panjang atau mungkin akan berakhir di tahun ini begitu? Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya masih, juga volatil harganya, tapi juga sudah mulai menipis begitu kenaikannya tidak sesignifikan di awal-awal tahun. Ya, bisa jadi akan terjadi koreksi sih yang pasti, itu satu hal yang pasti ya, tapi pertanyaannya kapan koreksinya? Ini saya rasa kalau dari kami sendiri, yang harus dilihat adalah kembali lagi kapan perang Ukraina ini akan berakhir ya. Karena itu mengganggu supply yang ada di Eropa sehingga otomatis bayangkan saja seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa analis ya bahwa negara-negara Eropa pun akhirnya harus kembali lagi ke batu bara sebagai salah satu penopang dari sektor energinya mereka gitu. Nah ini sesuatu hal yang sangat tergantung lagi, balik lagi ya kalau kita bicara besarannya kan sebenarnya kita nggak mau lah ya secara global ada perang gitu ya. Tapi balik lagi kalau itu masih
bertahan, ya otomatis sektor energi mungkin akan juga bertahan. Mengenai upside-nya, nah ini kembali lagi tergantung euforia dari masyarakat investor global ya, apakah mereka masih melihat ini sebagai sesuatu istilahnya super cycle komoditi utama energi lagi, atau sudah ini adalah peak dari harga tertinggi di secara historical.